Sebelum kita sekolah minggu online, yuk simak panduan ibadahnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, dan jangan sambil main gadget. Bagi ayah dan ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, sudah siap kan? Yuk kita mulai sekolah minggu hari ini. Halo Mbak Feby. Dengar-dengar kemarin Mbak Feby habis sakit ya? Iya nih Mbak Desti, tapi udah sehat kok. Mbak Desti apa kabar? Puji Tuhan, Desti baik. Oh ya Mbak Feby, kemarin lihat live streaming sekolah minggu di channel YouTube Kekasih Belajar nggak? Wah enggak Mbak Desti, padahal kelihatannya seru kan? Seru banget. Nggak apa-apa, masih ada kesempatan selanjutnya kok. Asik. Mbak Desti mau nggak nemenin Mbak Feby buat lihat keseruan minggu lalu? Boleh, yuk kita nonton bareng yuk. Halo adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Oh iya, Mbak Desti baru siap-siap loh ini. Mbak Desti hari ini mau ngajak adik-adik untuk sekolah minggu di rumahnya Mbak Rini. Kemarin itu Mbak Rini ngajak Mbak Desti untuk ke taman rumahnya Mbak Rini. Mbak Rini mau ngajak Mbak Desti dan adik-adik semua untuk belajar tentang tumbuhan dan belajar tentang firman Tuhan loh. Adik-adik penasaran nggak? Nah, kita hari ini mau sekolah minggu di sana ya. Nah, nanti Mbak Desti juga mau ngajak Mbak Ana. Jadi habis ini kita ke rumah Mbak Ana dulu dan kita mau berangkat bareng-bareng, oke? Nah, tapi Mbak Desti belum selesai nih siap-siapnya. Mbak Desti mau siap-siap sebentar ya. Sambil nunggu Mbak Desti siap-siap, adik-adik boleh menyanyikan lagu Happy Yaya dulu ya. Mbak Desti akan memutarkan video klipnya. Oke? Tunggu Mbak Desti ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Halo adik-adik, Mbak Desti sudah selesai siap-siap nih. Sekarang kita mau perjalanan ke rumahnya Mbak Ana ya. Kita mau berangkat bersama-sama. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Oke, Mbak Desti yang pimpin doa. Kameranya Mbak Desti taruh bawah dulu ya. Kita ngevlognya nanti lagi. Oke, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih berkat penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Hari ini Tuhan bangunkan kami dan kami siap untuk melakukan aktivitas kami Tuhan. Kami siap untuk sekolah minggu, memuji dan memuliakan nama-Mu serta belajar tentang kebenaran firman Tuhan.
Dan Tuhan Yesus kiranya Kau berkati kami dalam perjalanan ke rumah Mbak Ana. Semoga sampai di tempat dengan selamat dan berkatilah sehingga kami bisa berkumpul di rumah Mbak Rini dan belajar tentang firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, let's go. Kita mau berangkat ke tempatnya Mbak Ana ya. Ya adik-adik. Yuk. Mbak Ana. Mbak Desti. Halo Mbak Ana. Duh maaf ya udah nunggu lama ya. Enggak, Mbak Ana juga baru selesai nih siap-siapnya. Oke, kita berangkat ke tempatnya Mbak Rini ya. Oke. Oh iya, sebelumnya kita ngevlog dulu yuk. Soalnya tadi Mbak Desti udah nyapa adik-adik. Oh, oke kalau begitu. Mana Mbak Desti kameranya? Ini sebentar. Tolong bawain dong Mbak Ana. Ini dia. Hai, halo adik-adik. Wah, adik-adik kelihatan semangat sekali hari ini. Pasti udah dikasih tahu Mbak Desti nih. Kalau hari ini ada sesuatu yang spesial. Aduh, Mbak Desti lupa Mbak Ana. Wah. Tadi Mbak Desti belum ngasih tahu ke adik-adik. Mbak Desti cuma ngasih tahu kalau hari ini kita mau ke rumah Mbak Rini untuk belajar di taman tentang tumbuhan dan firman Tuhan. Oh, Emang ada apa Mbak Ana? sini Mbak Ana kasih tahu. Jadi hari ini adalah ulang tahunnya Mbak Rini. Nanti kita akan merayakannya di sana adik-adik. Nanti ikut ya. Mbak Ana udah nyiapin roti nih di tas. Mbak Desti juga udah bawa bunga loh yang Mbak Desti bawa tadi. Cantik Ini kan? buat Mbak Rini. Oke, kalau begitu yuk langsung saja kita ke rumah Mbak Rini. Nah, sambil perjalanan kita mau nyanyi lagu Kudaki-daki, oke? Kita Oke. mau naik sepeda loh ke rumah Mbak Rini. Wah, yuk ikutin.
Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Udah dari tadi ya Mbak Dewi? Oh enggak kok, Bagaimana enggak? Loh, hari ininya mana? Tuh, lagi kamar mandi katanya. Kita kasih kejutan ya buat Mbak Rini, buat Mbak Rini. Iya, nanti kalau Mbak Rini datang, kita langsung nyanyiin aja lagu birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Terima kasih teman-teman. Iya, sama-sama Mbak Rini. Nanti dimakan ya. Oh iya, ini Mbak Desi juga membawakan Makasih. cantik. Ini aku kasih buat Mbak Desi. Wow, bagus banget Mbak Dewi. Bagus kan teman-teman? Bagus banget. Bagus. Kok sedih? Kenapa? Soalnya Mbak Dewi cuma bisa kasih gambaran Mbak Dewi ke Mbak Rini. Mbak Dewi belum bisa kasih yang lebih baik lagi. Tapi gambarnya Mbak Dewi bagus loh, iya kan teman-teman? Bagus banget. Nah, nanti Mbak Dewi mau pasang di kamar. Ini bagus banget ya kan, ada yang di rumah. Keren loh gambarannya Mbak Dewi. Mbak Dewi nggak boleh minder seperti itu. Kita semua diberi talenta masing-masing oleh Tuhan. Dan sekarang ini kita sedang belajar untuk mengembangkan talenta itu. Setuju Mbak Desti. Jadi, kalau kita punya talenta, itu tuh sudah sangat berharga Mbak Dewi. Apalagi kalau untuk menolong sesama dan untuk kemuliaan Tuhan, tidak ada yang kecil di mata Tuhan. Betul sekali Mbak Dewi. Oh begitu. Makasih ya teman-teman. Mbak Dewi nggak lagi kan minder-minder. Nah, benar banget. Nanti kita juga bisa berbagi ilmu loh. Mbak Dewi bisa ngajarin kita gambar. Mbak Desi bisa ngajarin kita merangkai bunga yang cantik kayak gini. Mbak Ana juga bisa ngajarin kita bikin roti. Ide bagus ya teman-teman. Ide bagus. Nah teman-teman, ngomong-ngomong tentang talenta nih, kita mau belajar lebih lanjut yuk melalui firman Tuhan. Ayo, setuju. Nah, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Doanya akan dari dipimpin ya. Yuk, adik-adik yang di rumah juga berdoa ya. Angkat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat serta penyertaan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu dapat berkumpul untuk belajar bersama mengenai firman-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati telinga, pikiran, dan juga hati kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mbak Rini, katanya Mbak Rini mau mengajak kita semua untuk belajar tumbuhan. Mumpung kita ada di taman ini. Oke, kalau gitu yuk kita buka Alkitabnya. Teman-teman udah nyiapin kan? Udah. Mbak Rini, Ya, kok belajar tumbuhan dari Alkitab sih? Memangnya ada ya? ada dong. Kalau gitu kita baca dulu ya Mbak Desi. Kita mau buka Alkitab kita dari Markus 4. Markus 4
adik-adik yang di rumah juga buka ya, dari Markus 4 ayat 24 sampai 34. Udah ketemu? Sudah ketemu. Sudah. Mbak Desti juga udah ketemu. Wah, hebat ya. Adik-adik udah ketemu belum? Ayo. Nah, pasti udah ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Markus 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Oh, tentang pertumbuhan dan tentang biji sesawi. Kayak biji sesawi. Kayaknya pernah denger deh. Iya, kayaknya pernah di waktu itu di gereja. Iya, waktu itu kan kita ke gereja bareng. Nah, pasti sebagian besar dari kita sudah pernah dengar tentang biji sesawi. Nah, untuk belajar firman Tuhan hari ini, gimana kalau kita main tebak-tebakan, teman-teman? Setuju. Modelnya kayak kuis gitu. Gimana? Boleh. Nah, Dede. Yuk, kita mulai aja ya. Oke. Nah, teman-teman udah siap belum? Siap. Adik-adik yang di rumah juga ikut menjawab ya. Nanti siapa yang benar menjawab pertanyaan dari Mbak Rini akan mendapatkan hadiah. Oke? Oke. Kita mulai ya dari pertanyaan yang pertama. Nih, Mbak Rini sudah buat catatannya. Deng. Nah, Tuhan Yesus kalau mengajarkan para murid itu kan sering menggunakan perumpamaan. Nah, perumpamaan apa sih yang tadi digunakan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Alkitab yang sudah kita baca? Ayo, dengar nggak? Oh, Mbak Dewi lebih cepat. Perumpamaan tentang biji sesawi. Betul sekali. Nah, Mbak Dewi dapat hadiah. Makasih Mbak Rini. Sama-sama. Oke, udah siap lagi. Kita mulai ya pertanyaan yang kedua. Biji sesawi itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Oke, Mbak Ana. Biji sesawi itu adalah benih tanaman sesawi, Mbak Rini, yang biasanya buat masak, kayak masak mie ayam, masak masak bakso. Iya kan? Bukan Mbak Nana. Itu sawi. Oh, ya Sawi. Jadi beda ya adik-adik. Yang sawi yang sering dipakai untuk masak sayuran dan juga biji sesawi. Nah, tadi kayaknya Mbak Desti tahu tuh biji sesawi seperti apa sih Mbak Desti? Iya Mbak Rini, biji sesawi itu bijinya kecil-kecil sekali. Panjangnya cuma 1 mm. Tapi kalau dia ditanam, dia akan tumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Betul sekali, 100 buat Mbak Desti. Nah, ini ya contoh gambarnya. Oke, kemudian ini hadiah buat Mbak Desti. Terima kasih Mbak Rini. Mbak Ana
Cindy? Kita nggak bisa lihat loh bijinya. Benar sekali, karena biji sesawi ukurannya kecil, kita kadang kelewat. Kok kelihatan itu biji sesawinya kayak gitu. Nah, kita ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Sudah siap? Siap. Adik-adik juga sudah siap ya? Nah, apa sih yang dikatakan Yesus tentang biji sesawi? Mbak Dewi tahu. Biji sesawi kalau ditaburkan nanti akan tumbuh menjadi besar, punya banyak cabang dan buat bersarang burung-burung. Itu gambar ini. Betul sekali. Nah, kayak gini nih gambarnya biji sesawi ketika sudah tumbuh menjadi pohon yang besar. Ini dia, hadiah lagi untuk Mbak Dewi. Terima kasih. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya. Ini agak menantang. Apa sih kehebatan biji sesawi? Oke, Mbak Ana. Nah, biji sesawi itu kan tadinya kecil sekali, lalu dapat tumbuh menjadi besar bahkan berkali-kali lipat. Nah, setelah tumbuh besar, dia bisa bermanfaat untuk banyak makhluk hidup. Itu kan Mbak Dini hebatnya. Betul sekali. Biji sesawi itu sangat bermanfaat untuk makhluk hidup yang lain. Oke, ini dia hadiah untuk Mbak Ana. Terima kasih. Sama-sama. Wah, teman-teman yang baru di sini hebat-hebat semua. Adik-adik juga pasti tadi benar semua ya jawabannya. Pasti dong. Nah, jadi seperti biji sesawi dan juga tanaman yang indah ada di sini teman-teman, semuanya berawal dari benih yang kecil. Tetapi ketika kita rawat, kita beri pupuk dan juga tanaman tersebut mendapatkan matahari yang cukup, nah tanaman tersebut akan bertumbuh dan berguna untuk makhluk hidup yang lain. Sama juga seperti kita teman-teman. Nah, seperti kita. Maksudnya gimana Mbak Rini? Kita seperti tumbuhan. Nah teman-teman, kita itu telah diberi anugerah oleh Tuhan dengan berbagai talenta. Nah talenta itu seperti biji sesawi tadi, walaupun kecil dan walaupun kadang kita minder dengan talenta yang kita punyai, tetapi ketika kita bersyukur dan juga mengembangkan talenta yang kita miliki, itu akan bermanfaat untuk orang lain. Begitu. Nah, kalau tanaman biji sesawi tadi kan bertumbuh ketika mendapatkan air yang cukup, mendapatkan matahari yang cukup, kemudian mendapatkan nutrisi yang cukup. Nah, kalau talenta kita bertumbuh ketika apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ayo. Kalau kita, talenta kita itu akan tumbuh ketika kita rajin belajar dan berdoa, Mbak Dini. Betul sekali. Dan membaca Alkitab juga kita rajin untuk sekolah minggu kan? Nah, betul sekali adik-adik. Ketika kita rajin berlatih, kemudian rajin belajar, tidak lupa juga berdoa, membaca Alkitab, pasti talenta yang kita miliki akan bertumbuh. Nah, kita tahu dari mana sih kalau talenta kita sudah bertumbuh? Ketika talenta tersebut sudah bisa berguna untuk orang lain. Begitu. Oh, berarti tidak ada hal yang kecil di mata Tuhan ya Mbak Dini? Betul sekali. Iya, berarti Mbak Dewi gak usah minder-minder lagi karena kita semua berada di mata Tuhan. Ya, betul sekali. Kita semua berharga di mata Tuhan, walaupun talenta kita terkadang kita merasa sangat kecil, tapi kita tidak boleh minder ya. Nah, teman-teman dan juga adik-adik yang di rumah, supaya kita makin semangat untuk bertumbuh dalam anugerahnya, Mbak ini punya ayat indah nih. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Dari 2 Petrus pasal 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Sudah ketemu? Sudah. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus
Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, terima kasih ya Mbak Rini, Mbak Dewi, dan juga Mbak Ana. Hari ini kita belajar banyak sekali hal. Mbak Desi sangat bersyukur untuk hari ini. Sama-sama Mbak Desi dan juga teman-teman. Ngomong-ngomong tentang bersyukur, sepertinya sudah saatnya nih Mbak Desti kita persembahan. Iya dong, Mbak Desti mau persembahan lewat virtual account. Apa itu Mbak Desti? Gimana caranya? Jadi kita tinggal scan barcode yang ada di bawah ini. Terus nanti nominal persembahannya pada akhir itu ditambah angka 1. Oke, coba. Jadi kalau kita persembahan 10.000, berarti masukin nominalnya 10.001. Begitu Iya, kan? betul sekali Mbak Ana. Angka 1 itu untuk penanda persembahan sekolah minggu. Oke, sudah berhasil. Tapi kalau adik-adik di rumah mau persembahan lewat amplop, bisa kan Mbak Desti? Bisa banget Mbak Ana. Tinggal persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, lalu ditulis tanggal 13 Juni 2021, lalu bisa dititipkan ke orang tua dan diantarkan ke gereja. Oke. Wah, terima kasih ya Mbak Ana dan Mbak Desti. Nanti Mbak Rini mau coba scan barcode yang sudah dikasih sama Mbak Ana sama Mbak Desti tadi. Gimana kalau sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyi yuk? Menyanyi persembahan kami. Wah, Boleh? Yuk. Sambil berdiri ya. Oke. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Oke, yuk teman-teman dan adik-adik, kita serahkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu di dalam hidup kami, buat talenta yang telah Kau berikan kepada kami. Sekarang Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan, Kau telah berkati acara sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Kiranya apa yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pertemuan kami di sekolah minggu selanjutnya. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Mbak Dewi. Aduh, Mbak Ana capek duduk nih. Kalau gitu, gimana kalau kita mau memuji nama Tuhan tapi sambil bagi berdiri? Setuju nggak? Setuju. Yuk kita nyanyi Yesus angkat bebanku. Biar nggak ada lagi tuh minder-minder. Kan kita anaknya Tuhan. Iya, pasti kita akan bertumbuh dalam anugerahnya. Ya. Ayo. Aku bahagia, bahagia
gitu. Wah, aktivitasnya adik-adik keren-keren. Pasti mengerjakannya dengan penuh semangat tuh. Betul banget. Oh iya, ngomong-ngomong siapa nih yang mau membuat tutorial aktivitas minggu ini? Karena tahu, gimana kalau Mbak Dewi aja yang bikin? Tadi hasil karyanya Mbak Dewi bagus banget soalnya. Banget, setuju. Oke deh, yuk kita mulai. Shalom adik-adik. Hari ini Mbak Dewi akan mengajak adik-adik membuat aktivitas Aku Bertumbuh Dalam Anugerah Allah. Sebelum memulai aktivitasnya, Mbak Dewi mengajak adik-adik keluar rumah sebentar ya, gak usah jauh-jauh. Kita kumpulkan daun atau bunga yang sudah berguguran di sekitar rumah. Karena kita akan membuat aktivitas seperti ini. Yeay, lucu kan? Nah, sekarang kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu yuk. Kertas, gunting, pensil dan pewarna, lem, dan daun atau bunga kering yang sudah adik-adik kumpulkan tadi. Langkah pertama, yuk kita buat pola pada kertas sesuai kreativitas adik-adik. Tada, seperti ini. Tempelkan daun atau bunga tadi pada pola. Sebelumnya kita beri
lem terlebih dahulu ya. Kemudian ditempelkan. Jadi, oke, selanjutnya kita tebalkan pola tadi. Dan adik-adik bisa beri hiasan sesuai kesukaan adik-adik. Seperti ini punya Mbak Dewi. Nah, langkah terakhirnya, yuk kita beri tulisan aku bertumbuh dalam anugerah Allah. Yuhu, sudah jadi. Selamat mencoba ya. Selamat bertumbuh dalam anugerah Allah. Bye-bye. Wah, bagus banget. Yuk teman-teman, kita juga buat aktivitas yuk. Ayo. Sampai jumpa adik-adik. Kami mau buat aktivitas dahulu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, seru banget ya Mbak Desti. Mbak Feby jadi pengen ikut nih bikin aktivitas karena mudah dan keren. Ya udah, buat aja Mbak Feby. Tapi ingat tetap jaga kesehatan ya. Oke, setelah ini Mbak Feby akan buat. Terima kasih ya Mbak Desti sudah mengobati kangennya Mbak Feby sama teman-teman dan adik-adik di rumah. Sama-sama Mbak Feby. Ya udah Mbak Feby, semoga lekas pulih ya. Mbak Desti kok pulang dulu. Sampai jumpa minggu depan.